هذه النعمة، فوالله هذه النعم العظيمة التي لا تقارن بها في الدنيا كلها. حينما يوفق الإنسان ويأتي إلى بلد الله الحرام الذي فيه الحسنات مضاعفة والسيئات مكفرة على المسلم إذا وفق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى لهذا المكان بحجة الوداع طاف للقدوم وسعى. Beliau Syekh menyambut, mengucapkan selamat datang para tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah berada di tanah suci. Tentu ini adalah suatu kenikmatan yang tiada tara, di mana semua manusia ingin datang ke tempat termulia ini. Maka kita patut menghabiskan sisa-sisa waktu yang kita miliki di tempat suci ini dengan melakukan berbagai amal ibadah yang saleh. Karena di tempat inilah tempat yang pahala seluruh amalnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, baik itu sholat, apapun itu, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dulu ini juga sebagai pada gembira bagi kita. Dahulu Nabi SAW saat beliau haji wada, ketika beliau setelah menyelesaikan tawaf dan sa'inya, beliau menuju ke suatu tempat yang namanya Aqsa, yang kurang lebih 1 kilometer dari Masjidil Haram, dan beliau menetap di tempat tersebut. Setiap 5 waktu sholat beliau tidak datang ke Masjidil Haram, tapi beliau sholat di tempat yang disebut dengan Aqsa tersebut. Ini menunjukkan bahwa tanah haram semuanya adalah tempat di mana seluruh amal ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. حجاج بيت الله حياكم الله في هذا البلد في ضيافة الله جل وعلا، فنحن وإياكم في ضيافة الرحمن، ونسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم لم نأتي إلا لأجل رضا الرحمن جل وعلا. Adalah sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah karunia yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ada satu kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda yang artinya, al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, kemudian haji dan umrah, mereka itu semuanya adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disambut dengan baik, yang disambut dengan penuh kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke tempat yang penuh suci ini, yang suci ini adalah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan, tempat ini panas, kebetulan di samping kiri kita, tidak secara materi kita sebetulnya tidak terlalu betah, ya. Tetapi jika kita melihat dengan batin kita, kita merasakan bahwa tempat ini adalah tempat yang mulia, tempat di mana untuk kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita juga berharap kelak nanti setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadi tamu-tamu Allah yang dimuliakan, tidak seperti orang-orang yang bermaksiat kepadanya sehingga mereka dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka jahanam. فيأتي الحاج من بلده يريد ما عند الله والدار الآخرة، لا يقال الحاج فلان أو فلان حج كثيرا، إنما أتى لله استجابة لأمر الله في دعائه في إداره. Perlu kita perhatikan kembali tujuan dan niat kita datang ke tempat mulia ini. Pastikan niat kita betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat merugi jika niat kita menyimpang dari kebaikan. Ada kabar gembira juga dari Rasulullah SAW bahwa setiap orang yang datang ke tempat ini, maka kebutuhan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita betul-betul datang ke tempat ini sebagai semangat kita untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang
disampaikan melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, serukanlah umat manusia untuk datang ke tempat mulia ini melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki ataupun dengan kendaraan yang sederhana seperti unta. Mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita melakukan atau menghabiskan waktu kita ini untuk kebaikan semuanya. Kemudian beliau menyampaikan perlu kita juga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena persangkaan kita ya Allah Subhanahu wa taala akan menyesuaikan dengan prasangka kita. Jika kita bersangka bahwa kita akan menjadi orang yang selalu melaksanakan ibadah yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita sebagai hamba yang betul-betul sesuai dengan prasangka kita. Maka berprasangkalah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. لما أوحى الله جل وعلا لإبراهيم إمام الحنفاء وأبو الأنبياء عليه السلام مكان هذا البيت، وأتى من بلاد الشام والعراق البلاد المباركة إلى هذا الوادي غير ذي زرع. Jika kita melihat sejarah dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat itu datang dari negeri yang sangat jauh, yaitu negeri Syam yang dekat Irak, kemudian datang ke tempat ini yang gersang, tidak ada kehidupan apapun, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tujuan Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke tempat suci ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Ibrahim, kami siapkan lahan untukmu, yaitu maksudnya tanah haram ini. Tujuannya untuk apa? Agar tidak satu orang pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Ini adalah satu tujuan yang sangat mulia, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam agar tempat ini disucikan dari bentuk penyekutuan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Lalu disucikan untuk siapa? Disiapkan tempat yang suci ini untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang rukuk, agar semua mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian di dalam sejarah Nabi SAW, sejarah hidup beliau, haji hanya satu kali, yaitu haji wada di tahun 9. Saat itu Nabi SAW menegaskan agar haji tahun berikutnya tidak ada lagi orang musyrik yang ada di Mekah ini. Mereka semua harus dibersihkan sehingga tempat ini betul-betul murni, hanyalah orang-orang yang beriman dan tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk penegasan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu melalui Nabi Muhammad SAW, agar tempat ini suci, bersih dari orang-orang yang dahulu kita ketahui mereka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lain mereka terkenal menyembah para berhala atau patung-patung. إنس لكن لا زرع، فأتى إبراهيم عليه السلام بزوجه هاجر وابنه الرضيع إسماعيل عليه السلام إلى هذا الوادي غير ذي زرع الذي لا حدث فيه، وكان مع بعض الزاد. فلما وقعهم في هذا المكان ولى راجعا إلى بلاد الشام، فنادته هاجر إسماعيل يا إبراهيم، فلم يلتفت إليها لأنه استجاب لأمر الله، يا إبراهيم يا إبراهيم. ثم قالت له هذه الموحدة، يا إبراهيم الله تستحلف، الله أمرك بهذا أن تضعنا بهذا الوادي غير ذي زرع؟ فأشار إليها أن نعم.
إذا لا يضيعنا، لا يضيعنا. وهذا هو كمال التوحيد والتوكل على رب العبيد جل وعلا، لأن الرزق منه جل وعلا سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ولذلك لما نبذ معه الزاد والماء وأخذ يبكي ابن إسماعيل، أخرج الله جل وعلا بقصة طويلة الماء من تحت قدميه، ماء زمزم الذي نشرب إلى هذا الزمان. وهذا يدل على كمال التوحيد. Nabi Ibrahim alaihissalam saat datang dari negerinya ke tempat yang gersang ini, yaitu kota suci Mekah Al-Mukarramah ini, saat itu bersama istrinya yang bernama Siti Hajar alaihissalam, kemudian putra beliau yang masih bayi saat itu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setibanya mereka di tempat ini, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan istri dan putranya di satu lembah yang tidak ada kehidupan apapun. Kemudian Nabi Ibrahim singkat cerita kembali ke negerinya awal tanpa berkata apapun kepada istrinya. Istrinya tentu kaget, ketakutan, lalu mengejar Nabi Ibrahim, mengejar suaminya. Wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menoleh. Dipanggil lagi, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim. Yang ketiga kalinya barulah Hajar alaihissalam ini menyebutkan, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi Ibrahim pun menoleh ke istrinya tercinta. Beliau menjawab, betul, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kata Hajar, ini kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita. Ini adalah bentuk keimanan, bentuk tauhid yang luar biasa kuat dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika beliau kehabisan bekal, airnya, makanannya, beliau mulai mencari sebagai bentuk ikhtiar beliau mencari makanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira dengan munculnya air Zam-Zam yang itu adalah awal kali muncul air Zam-Zam seperti tadi kisahnya, dan sampai saat ini kita nikmati air Zam-Zam tersebut. Inilah salah satu bentuk kesempurnaan keimanan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamma ata Ibrahim التي سميت باسمه دعا ربه جل وعلا إبراهيم عليه السلام فقال في خواتيم سورة إبراهيم ابتدأ بقوله ربي اجعل هذا البلد آمنا، وقال واجنبني، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. تأملوا في هذا الأمر العظيم. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين الذي كسر الأصنام بيده، ومع ذلك علم أنه لن يجنب الشرك إلا الله، لا حوله ولا طوله ولا قوله ولا عمله وعمله ولا فعله ولا عبادته ولا علمه ولا حفظ ذكره، إنما يجنب الشرك الله جل وعلا. هذا أمر يجعل الإنسان يخاف على نفسه ولا يأمن ولا يعتمد على نفسه، لا ينجيه من الشرك إلا الله. Sangat memahami betul penegasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah siapapun menyekutukan atau berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat memahami, sangat mencerna makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau adalah seorang yang kita ketahui, beliau adalah imam dari para muwahhidin, imam dari orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid beliau sangat kuat, tetapi dengan itu beliau tetap takut dari terjerumus ke dalam bentuk penyekutuan Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan kesyirikan. Lalu apa yang beliau lakukan di dalam sebuah ayat menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa memohon kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Kemudian di penggalan ayat yang lainnya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini yang paling penting. Nabi Ibrahim alaihissalam yang kekuatan iman yang luar biasa,
yang betul-betul kuat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala masih tetap berdoa memohon kepada Allah agar dirinya dan keturunan-keturunannya dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari bentuk peribadahan kepada selain Allah, dari bentuk peribadahan kepada patung-patung ataupun berhala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa tauhid adalah perkara yang sangat penting. Contoh yang diberikan kepada kita Nabi Ibrahim alaihissalam saja memohon dengan sangat kepada Allah agar dijauhkan dirinya dan keluarganya dari perbuatan syirik ini. Ada seorang tabi'in yang sangat mulia, beliau berkata, tidak ada dosa yang paling besar kecuali kesyirikan. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan bahwa beliau seorang nabi saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan ini, perbuatan syirik ini. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu kita harus lebih lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha sekuat mungkin agar diri kita tidak jatuh ke dalam kemusyrikan atau dalam bentuk penyekutuan Tuhan kita dengan makhluknya. لا إله إلا الله. لو قيل لنا هناك نمر في هذا المسجد ما علمنا به، فكيف بنبيل أي مشي؟ نعلم النمر إذا مشى يقول النبي عليه الصلاة والسلام الشرك أخطر من ذلك. Jamaah sekalian, perkara penyekutuan Tuhan dengan makhluknya ini adalah perkara yang sangat dahsyat, atau yang disebut dengan kesyirikan ini perkara yang sangat penting harus kita ketahui sehingga kita tidak terjerumus ke dalamnya. Karena Nabi SAW, seorang Nabi SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terjerumus ke dalam kesyirikan ini. Beliau SAW bersabda di hadapan para sahabat. Beliau bersabda yang artinya kesyirikan itu sangatlah samar, lebih samar atau tersembunyi daripada jalannya seekor semut. Ini menunjukkan bahwa kata Nabi SAW, umatnya sangat dikhawatirkan terjerumus ke dalam bentuk kesyirikan ini. Lalu para sahabat yang mendengar, wahai Rasulullah, bagaimana cara melindungi diri kita dari terjerumus ke dalam perkara besar ini? Lalu Rasulullah SAW mengajarkan untuk yang hadir saat itu, dan juga ini adalah ajaran untuk umatnya, untuk kita semua, dengan sebuah doa. Dengan sebuah doa, beliau mengucapkan ini di hadapan para sahabatnya sebanyak 3 kali. Ini harus kita hafalkan. Kalaupun tidak hafal, tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kita. Yang penting kita memohon perlindungan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan ini. Apa doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keterjerumusan ke dalam kesyirikan yang aku ketahui. Kemudian dilanjutkan doanya, wa astaghfiruka lima la na'lamu, dan aku memohon ampun darimu ya Allah jika aku terjerumus ke dalam kesyirikan sementara aku tidak menyadari atau tidak mengetahuinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu penting penjelasan ini kita harus pelajari? Karena dosa syirik ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, dosa yang tidak diampuni. Innallaha la yusyriku, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian di dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa orang yang terjerumus ke dalam syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, maka seluruh amalan-amalan kebaikannya akan dihapuskan karena perbuatan syirik tersebut. Ini menunjukkan bahwa perkara ini sangat-sangat dahsyat, sehingga kita betul-betul harus mempelajari, mengetahui agar kita tidak terjerumus ke dalam bentuk kesyirikan. Tentu kalau kita melihat luas di tempat kita ataupun di beberapa negara lainnya,
Banyak sekali fenomena yang terjadi, orang-orang memang tahu bentuk ini kesyirikan tetapi masih dilakukan. Mungkin karena tujuan materi duniawi, harta dan sebagainya. Ini tidak dipungkiri, sangat banyak terjadi di dunia Islam. Lalu bagaimana seharusnya? Ya kita harus betul-betul menjauhi, memohon dengan usaha, memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan ini sehingga kita selamat dari perbuatan yang sangat keji ini dan kita betul-betul kuat tekad kita iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد كان العرب يحجون ولكنهم يشركون فيقولون بتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا يحجون ويشركون ولذلك يدل على خطر الشرك أنه يبطل الأعمال. فعلى الحاج وعلى المسلم أن يحذر هذا الأمر وهذا الأمر يحتاج إلى كلام ومجالس كثيرة لكن هذا ما تيسر في هذا الوقت. نسأل الله جل وعلا يجنبنا وإياكم الشرك. Apa semuanya yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata sampai terakhir. Apa isi dari talbiyah ini? Isi dari talbiyah ini adalah bentuk tauhid, bentuk pengesaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang-orang musyrik yang ada di kota ini juga sama, mereka itu melakukan ibadah haji. Tapi apa bedanya dengan Nabi dan para sahabatnya? Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala saat melaksanakan ibadah haji. Mereka bertalbiyah, iya bertalbiyah, tapi talbiyah mereka di dalamnya ada bentuk kesyirikan, bentuk penyekutuan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, aku menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, juga menjawab panggilan Tuhan yang mereka atau Tuhan yang mereka sembah atau patung yang mereka sembah. Mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ketika mereka bertalbiyah. Nah, ini adalah bentuk kesyirikan. Beda dengan kita, harus betul-betul meyakini bahwa saat kita bertalbiyah betul-betul meyakini bahwa kita sedang dalam bentuk penghambaan diri kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.